Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perubahan paradigma baru PKN dalam kurikulum 2004 sampai dengan 2013. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafadila Izzamarni dengan NIM 2102102041123. Perbandingan paradigma baru dengan paradigma lama PKN. Paradigma lama PKN ini digantikan karena ditandai dengan struktur keilmuan yang tidak jelas, materinya disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, memiliki visi penguatan pembangunan negara yang mengarah pada posisi warga negara sebagai subjek atau objek yang sangat lemah dalam hubungannya dengan penguasa. Sebagai konsekuensinya dari kondisi ini, warga negara semakin sulit mengembangkan karakter demokrasi warganya, sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangnya otoritarisme atau pemimpin yang memiliki kekuasaan politik tidak terbatas. Paradigma baru PKN antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas, berlandaskan ilmu politik, hukum, dan falsafah moral atau filsafat Pancasila, serta memiliki visi yang kuat untuk pembangunan bangsa dan karakter, pemberdayaan warga negara, dan mampu membangun masyarakat. Paradigma baru PKN ini sering disebut dengan PKN yang berkualitas. Dikatakan berkualitas karena memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang didasarkan pada ilmu yang jelas dan relevan untuk masyarakat demokratis. Memiliki karakter kewarganegaraan yang mampu mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara, dan masyarakat kewargaan. PKN yang berkualitas ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan tuntutan dalam KBK atau kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NIM 2102102040079. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Selama ini, seperti yang dinyatakan oleh Mukhtar Bukhari pada Kompas 28 Februari 2003, sekolah hanyalah memberikan kemampuan untuk menghafal dan bahkan bukan untuk berpikir secara kreatif. Hasilnya, pendidikan kita tidak punya makna. Untuk itu, sekolah harus memenuhi 3 aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membentuk karakter. Aspek pengetahuan yang dikembangkan seharusnya bisa menopang kebutuhan skill yang terus berubah. Pentingnya materi yang dikuasai anak didik harus bisa mengikuti perkembangan kehidupan, kapan, dan dimanapun. Hal ini juga ditekankan oleh Winarno Surahmat. Sesungguhnya secara konseptual dan teoretik, Civic Education atau PKN telah lama jauh sebelum itu mengharuskan perlunya ketiga komponen pokok tersebut dikembangkan dalam PKN yang bermutu. Kurikulum berbasis kompetensi kewarganegaraan yang akan diberlakukan pada tahun 2004 tampak telah mengarah pada ketiga komponen PKN yang bermutu. Sebagai pengganti kurikulum 94, yaitu kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK, Sanjaya pada tahun 2005 menjelaskan bahwa suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam sistem mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan juga kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Adapun pada tahun 2004 ini, kurikulum PKN SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
Perkenalkan, nama saya Fajar Hanifianto dengan NIM 210 Kurikulum 2006 KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanakan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 nomor 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirnya kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan 2004. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut KTSP. Pendidikan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu pengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kualifikasi tersebut. Dalam kurikulum ini PKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PPKN. Demikian pula pada tingkat SMP dan SMA, PKN menjadi mata pelajaran berdiri sendiri. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah. Mata pendidikan kewarganegaraan PKN memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencanduran dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang terakhir, berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa lain. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azhara dengan NIM 2102102041121. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sesuai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya atau minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Adapun pada kurikulum 2013 ini, secara yuridis formal kurikulum 2013 berpijak pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Namun, dalam pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut berdampak pula terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang semula
menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKN berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPKN. Hasil penelitian oleh Setiawati menyatakan bahwa perubahan didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKN menjadi PPKN yang mengemukakan dalam 5 tahun terakhir, yaitu secara substansial, PKN terasa lebih dominan bermuatan ketatanegaraan, sehingga muatan nilai dan norma Pancasila kurang mendapat penekanan yang proporsional. Secara metodologi, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap afektif, ranah pengetahuan kognitif, sedangkan ranah keterampilan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal dan utuh atau koheren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.